Halo, perkenalkan nama saya Ria Veronica dengan nomor MPM 1851047. Jadi di video ini saya bakal mereview pelajaran hukum lingkungan sebagai salah satu persyaratan absensi dan juga tugas. Hukum lingkungan hidup adalah hukum atau aturan yang mengatur tentang tatanan lingkungan atau lingkungan hidup yang dimana mencakup semua benda yang ada di dalamnya dan juga segala kondisinya, serta juga mengatur tentang yang hidup di dalam lingkungan hidup itu sendiri, yaitu kita sebagai manusia. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa secara singkat, secara intinya, hukum lingkungan hidup itu dia mengatur hak manusia atas lingkungan hidup dan juga kewajiban manusia atas lingkungan hidup itu sendiri. Nah, itu akan saya jelasin di akhir video nanti. Nah, asas yang pertama itu adalah asas tanggung jawab negara. Asas tanggung jawab negara ini memiliki arti bahwa yang menjamin pemanfaatan sumber daya alam dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Itu adalah tanggung jawab daripada negara itu sendiri. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa negara itu bertanggung jawab atas memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negaranya. Nah, dan itu merupakan salah satu hak atas lingkungan bagi manusia, bagi manusia atau masyarakat. Nah, asas yang kedua adalah asas kelestarian dan keberlanjutan. Nah, asas ini menjelaskan atau memiliki arti bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab juga dalam menjaga kelestarian dan juga kualitas daripada lingkungan hidup untuk generasi mendatang ataupun sesama. Nah, bukan berarti kalau asas pertama itu kan asas yang menjamin manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih, itu merupakan tanggung jawab daripada negara. Nah, kan tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestariannya supaya lingkungan hidup itu nggak rusak maksudnya. Nah, asas ketiga adalah asas keserasian dan keberlanjutan. Nah, asas ini memiliki arti bahwa dalam memanfaatkan lingkungan hidup itu harus memperhatikan segala aspek, mulai dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan juga perlindungan terhadap ekosistem. Nah, agar mencegah terjadinya kerusakan ekosistem dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terlalu berlebihan atau tanpa memikirkan aspek-aspek gitu. Yang keempat adalah asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan ini memiliki arti bahwa suatu usaha atau kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan harus diperhatikan atau dilihat dulu potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mesejahterakan manusia atau masyarakat, dan harkat manusia harus selaras dengan lingkungannya atau lingkungan hidup. Kemudian yang kelima itu adalah asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian ini memiliki arti bahwa dalam memanfaatkan atau menggunakan sumber daya alam atau lingkungan hidup harus berhati-hati untuk menghindari kerusakan daripada lingkungan hidup itu sendiri. Asas yang keenam adalah asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini memiliki arti bahwa dalam melakukan suatu pengelolaan terhadap lingkungan hidup harus dipadukan terlebih dahulu dengan aspek atau unsur-unsur
ataupun komponen-komponen yang berkaitan dengan pengelolaan tersebut. Nah, yang ketujuh itu adalah asas keadilan. Nah, asas keadilan ini memiliki arti bahwa dalam melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup harus diperhatikan terlebih dahulu atau harus mengandung unsur keadilan yang merata bagi setiap warga negara. Nah, itu baik lintas daerah, lintas generasi, dan juga lintas gender. Jadi sebelum mengelola lingkungan hidup harus diperhatikan dulu apakah pengelolaan terhadap lingkungan tersebut bermanfaat bagi seluruh gender, bagi seluruh generasi, dan juga bagi seluruh daerah. Nah, yang kedelapan adalah asas kearifan lokal. Nah, asas kearifan lokal ini memiliki arti bahwa dalam perlakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus diperhatikan dulu nilai-nilai luhur yang ada daripada kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki nilai-nilai luhur daripada setiap daerah atau masyarakat itu berbeda-beda, dan itu masih kental banget di Indonesia gitu, dan itu merupakan suatu hal yang sangat wajar. Jadi dalam melakukan perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup itu harus diperhatikan terlebih dahulu nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Yang kesembilan adalah asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ini memiliki arti bahwa setiap pemerintah daerah atau setiap pemerintah itu memiliki kewenangan dalam melestarikan atau mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki hak. Jadi misalnya pemerintah Tanjung Pinang dia memiliki hak untuk mengelola dan melestarikan lingkungan hidup dan atau sumber daya alam di Tanjung Pinang, di daerah Tanjung Pinang. Nah, jadi dia memiliki kewenangan terhadap otonomi daerahnya sendiri gitu. Selanjutnya saya akan ngejelasin tentang peraturan perundang-undangan terkait hukum lingkungan hidup yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, yang paling pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Jadi awal terbentuk atau terciptanya undang-undang ini dikarenakan pemerintah mulai menyadari bahwa ternyata di Indonesia belum ada aturan atau hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana segala sesuatu harus diatur atau ada aturannya, ada hukum yang mengatur itu, sehingga pemerintah mulai sadar dan dibentuklah, bukan diciptakan undang-undang lingkungan hidup itu. Seiring berjalannya waktu, seperti yang kita ketahui, kehidupan di masyarakat pun akan berubah. Nah, maka daripada itu pemerintah memiliki kesadaran untuk menggantikan perundang-undangan yang lama ke yang baru. Nah, dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pergantian undang-undang tersebut didasari oleh kesadaran pemerintah bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus didasari dengan norma hukum yang memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat akan perkembangan global, lingkungan global, serta perangkat hukum internasional. Nah, yang sekarang peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Oke, selanjutnya saya akan ngejelasin tentang hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang pertama saya akan ngejelasin tentang hak masyarakat atas lingkungan hidup berdasarkan pasal 65 nomor 3 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, menurut pasal 66 ini terdapat 5 hak masyarakat atas lingkungan hidup. Nah, yang pertama itu masyarakat tuh memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan bersih. Yang kedua, masyarakat itu memiliki peran untuk melindungi dan ataupun mengelola lingkungan hidup. Yang ketiga, masyarakat itu memiliki hak untuk mengajukan usul atau keberatan terhadap suatu pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat itu masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan terkait dengan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, yang kelima, itu masyarakat memiliki hak untuk mengajukan atau mengadukan pengelolaan atau perlindungan daripada lingkungan hidup apabila itu dapat memberikan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Oke, selanjutnya saya akan ngejelasin tentang kewajiban masyarakat dalam lingkungan hidup berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi apa aja sih kewajiban masyarakat atas hak lingkungan hidup menurut pasal 66? Nah, yang pertama itu masyarakat memiliki kewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup untuk mencegah lingkungan hidup kita itu tercemar dan terjadinya kerusakan gitu. Nah, yang kedua itu masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan baik, secara baik, benar, akurat, dan tepat waktu. Dan yang ketiga itu adalah menjaga keberlanjutan daripada fungsi lingkungan hidup. Jadi itu aja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian yang nonton, kalian yang dengar, dan juga bermanfaat bagi nilai saya. Terima kasih.